kalau saya itu masuk ke kelas 1, yang pertama yang saya ucapkan itu adalah salam. Nanti kan anak-anak itu bisa menjawab dengan semangat gitu. Terus kita ngobrol-ngobrol di situ, sudah makan apa belum, terus tadi mandinya dimandiin apa mandi sendiri, terus gosok gigi enggak, kalau gosok gigi mana tunjukkan giginya, seperti itu. Oh, berarti jadi kita itu berbincang-bincang, bermain dan belajar, Pak. Berarti yang diberikan itu bukan hanya materi pembelajaran secara tertulis saja, tapi pembekalan pribadi, ya kan, membangun jati diri si anak itu ya Bu. Gimana caranya anak-anak jadi seolah-olah bisa jadi badut juga, ya, dan bisa jadi Superman, pokoknya bisa jadi apa-apa. Ya, dan tentunya harus sabar. Kuncinya sabar. Ya, kalau jadi guru itu ya. Oke pemirsa, selamat datang di NBK Ngobrol Bareng Kuy. Oke pemirsa, pada kesempatan malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Ini adalah sosok perempuan, seorang abdi negara. Ini orang yang sangat spesial khususnya buat saya pribadi dan buat anak saya Atta. Mungkin buat pemirsa sudah nggak asing lagi dengan sosok ini karena ini adalah sering muncul di layar channel Beni Family. Ini dia, kita panggilkan Ibu Eka. Oke, selamat malam Ibu. Selamat malam. Ini pemirsa, ini adalah Ibu Eka. Eka ini adalah istri saya tercinta. Ini adalah seorang abdi negara. Dia adalah seorang guru honorer ya. Guru honorer yang masih mengajar di SD Negeri 1. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan menanyakan tentang apa sih, ya kan, seorang guru itu dan apa ketertarikan Ibu Eka ini, kenapa kok memilih untuk menjadi seorang guru, dan apa pekerjaan Ibu sebelum mulai jadi guru dan mulai dari tahun berapa. Kalau kita tahu kan seorang guru, apalagi seorang honorer itu kan membutuhkan kesabaran dan ketelatenan ini kan. Kenapa kok Ibu Eka itu bisa memilih untuk menjadi seorang guru, padahal kalau kita tahu seorang guru itu kan, mohon maaf, apalagi seorang honorer yang gajinya yang masih sangat-sangat minim, kenapa kok bisa memilih pekerjaan itu sebagai guru, padahal kan masih banyak, apalagi kalau seorang guru itu rata-rata minimal ijazahnya sudah S1. Kenapa kok memilihnya guru, apa enggak di pabrik apa di PT gitu? Baik, sebelumnya waktu SMP dulu saya tuh cita-citanya memang menjadi guru. Karena apa? Karena saya ingin anak-anak itu nanti bisa menjadi anak-anak yang bisa membanggakan terutama orang tua, terus sekolahan, terus terutama adalah negaranya, negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Jadi setelah lulus saya lanjutkan di SMA. Setelah lulus di SMA saya mau lanjut kuliah, tapi masih saya tunda karena keterbatasan biaya, karena orang tua saya itu pekerjaannya petani ya, jadi sehari-harinya itu cuma di ladang, penghasilannya pun juga nggak masih minim ya, karena kita tahu sendiri kalau hidup di kampung itu kan emang berat, apalagi khususnya untuk biaya anak-anak yang sekolah atau kuliah tinggi itu, kalau orang kampung itu sangat berat. Kalau emang nggak, gimana ya, perjuangan orang tua itu kalau kadang punya hewan binatang gitu, kalau untuk membiayai buat pelunasan akhir biasanya orang tuanya rela jual kambing apa jual sapi ya, kayak gitu perjuangan seorang ayah dan ibu. Jadi dapat kita simpulkan berarti kalau motivasi Ibu untuk menjadi seorang guru, Ibu tahu gimana kehidupan di kampung itu. Kalau kita
misalkan tanpa ilmu yang terbekal dari diri kita, pasti hidup kita akan gitu-gitu aja. Jadi mungkin cita-citanya ingin merubah anak-anak desa atau anak-anak kampung, mencerdaskan anak-anak bangsa supaya nanti masa depan mereka lebih cerah, ya kan? Lebih mudah mencari pekerjaan, tidak hanya mengenalkan hidup di kampung yang kalau kita dapat dinilai kan mungkin masih min ya kalau buruh harian, tahu sendiri kalau hidup di kampung. Itu nggak langsung kuliah ya. Saya pernah habis lulus SMA itu langsung kerja. Saya kerja di Jakarta dulu. Sebagai apa itu? Jadi saya itu apa namanya? Asisten. Ya, asisten rumah tangga lah, bisa dibilang menjadi pembantu ya. Dulu itu jadi saya itu lulus SMA di tahun 2012. Saya lulus SMA nggak langsung kuliah. Saya kerja dulu, cari uang ya dikit sedikit membantu orang tua untuk biaya saya kuliah ya. Karena biaya kuliah itu ya sangat mahal kalau kita bilang kalau orang ya, kalau desa. di kampung ya. Saya dulu kerja di Jakarta jadi asisten rumah tangga, bisa dibilang jadi pembantu ya. Dulu 1 bulannya itu saya digaji 700.000. Iya, Itu tahun berapa itu? Itu tahun 2013 saya merantau ke Jakarta, gaji 700. Saya kerja di situ selama 1 tahun. Saya dapat uang, saya kirimkan ke orang tua untuk ditabung. Terus saya pulang ke kampung. Saya melanjutkan kuliah. Waktu itu kuliah di kalau di sini kuliahnya yang lumayan jauh apa? Lumayan jauh ya. Bisa dibilang lumayan ternama lah. Itu di kota Metro. Oh, berarti dapat kita simpulkan berarti Ibu Eka ini karena saking pengennya kuliah, dia nggak seakan-akan itu nggak pengen membebankan semuanya ke orang tua. Jadi dia setelah lulus SMA atau SMK dia berhenti dulu sekolahnya, nggak langsung lanjutin kuliah. Dia bantu cari biaya buat kuliah. Jadi dia merelakan dirinya untuk jauh merantau ke Jakarta untuk mencari modal buat biaya kuliahnya. Jadi seakan-akan tuh nggak pengen membebankan semuanya kepada orang tua karena tahu sendiri keadaan orang tuanya itu Bu ya. Oke Bu, sekarang selama Ibu mengajar ini kan latar belakang Ibu sebelum Ibu kuliah dan menjadi guru itu diminum dulu nggak apa-apa? Ya, makasih. Biar relax. Kita lanjut ya Ibu ya, kita dengan mungkin pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Tentunya ini kan seorang guru mengalami Harus sabar. kesulitan ya kan dalam mengajar karena ini kan SD, apalagi yang diajarkan anak-anak SD ya Bu ya, itu kan ada tingkatannya dari kelas 1 sampai kelas 6, itu pasti ada berbagai macam perbedaan cara mengajarnya dari yang kelas 1 sampai kelas 6. Itu gimana sih cara Ibu untuk menyikapi anak-anak, apalagi anak-anak kelas 1 yang baru masuk gitu ya, gimana caranya Ibu biar anak-anak itu bisa nurut sama Ibu? Biasanya kan kalau anak-anak segitu masih bandel-bandelnya gitu. Ya, tentunya itu ya, mengajar kelas rendah dan kelas tinggi itu ya berbeda. Contohnya kalau kelas 1 itu kita awal masuk kelas tuh harus ceria, mukanya tidak menyeramkan ya.
gitu. Jadi muka kita itu harus ceria, senyum setiap saat pada anak-anak. Jadi kalau saya itu masuk ke kelas 1, yang pertama yang saya ucapkan itu adalah salam. Nanti kan anak-anak itu bisa menjawab dengan semangat gitu. Terus kita ngobrol-ngobrol di situ, sudah makan apa belum, terus tadi mandinya dimandiin apa mandi sendiri, terus gosok gigi enggak, kalau gosok gigi mana, tunjukkan giginya, seperti itu. Oh, berarti Jadi kita itu berbincang-bincang, bermain dan belajar. yang diberikan itu bukan hanya materi pembelajaran secara tertulis saja, tapi pembekalan pribadi, ya kan, membangun jati diri si anak itu ya Bu. Gimana caranya anak-anak jadi seolah-olah bisa jadi badut juga ya, dan bisa jadi Superman, pokoknya bisa jadi apa-apa ya. Dan tentunya harus sabar. Kuncinya sabar. Ya, kalau jadi guru itu ya harus sabar dalam kelas 1. Ya mungkin kalau bisa kita bilang kayak orang-orang yang awam, mungkin jiwanya bukan guru, ya membayangkan bertemu dengan anak-anak yang segitu banyaknya dan masih pada mungkin masih ada yang nangis juga Bu ya, kalau pertama masuk itu ada yang ditungguin sama orang tuanya masuk ke kelas, duduk di samping anaknya agar mau anaknya itu nulis, karena kalau nggak ada orang tuanya anaknya itu nggak mau nulis, seperti itu. Kalau nggak ditunggu ada yang nangis, kita harus menenangkan anak yang lagi nangis itu, seperti itu. Tapi buat misalkan itu kan buat kelas 1, buat kalau kelas-kelas berikutnya kayak kelas 2, kelas 4, kelas 5, kelas 6 mungkin sudah mulai enak ya Bu. Jadi kita memberikan mungkin materinya saja dan sedikit pembekalan mungkin ya. Biasanya kalau saya masuk kelas itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan masih rendah ya, masih sukanya bermain-main. Kalau sudah kelas 4, 5, dan 6 itu kita ya sama hanya mulai kelas 1 kita harus bersikap baik, bersikap ramah, senyum, seperti itu. Kalau boleh tahu ini apa sih suka dukanya menjadi seorang guru, apalagi guru SD ya, itu suka dukanya apa? Kalau sukanya itu apa ya, sukanya ya bisa setiap hari bertemu dengan anak-anak, terus bertemu dengan guru-guru yang lain, kita bisa ngobrol, kita bisa bercanda dengan anak-anak, bisa bercanda dengan guru-guru yang lain, bertukar informasi, seperti itu. Kalau dukanya apa ya, nggak ada sih dukanya, bukan duka ya, bukan duka, tapi kayak apa ya, lebih tanggung jawab, seperti halnya seperti perangkat, kayak membuat RPP, silabus, program tahunan, seperti itu. Apalagi saya kan kelas 1 sampai kelas 6, jadi ya lumayan banyak gitu, seperti itu. Ya, berarti kalau bisa dibilang kalau memang udah menjadi seorang guru itu udah nggak ada dukanya, emang udah panggilan jiwa, panggilan hati, ikhlas lillahi ta'ala, ya udah nggak ada dukanya, tetap disyukuri dan dijalani. Intinya cuma satu, hanya ingin mencerdaskan anak-anak bangsa, dan mudah-mudahan anak-anak didiknya semua menjadi anak-anak yang sukses dan bisa membanggakan kedua orang tua, khususnya buat negara Indonesia lebih maju dan lebih jaya lagi. Ibu ini udah negeri apa masih honorer? Alhamdulillah saya masih honorer. Jadi ibu ini masih honorer dan sudah berapa tahun pengabdian kepada negara atau mengajar di sekolah? Saya itu masuk pertama kali tahun 2016. Sebelum tahun 2016 saya pernah juga ngulang di TK selama 1 tahun. Habis itu di TK 1 tahun saya melamar di SD, alhamdulillah keterima. Di sana saya menjadi guru mapel agama Islam. Guru agama Islam. Ya, alhamdulillah.
Jadi kuliah saya dulu ambil jurusan pendidikan agama Islam. Jadi saya melamar di SD itu pendidikan agama Islam. Saya ngulang itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Oke, berarti Ibu Eka ini sudah mengajar mungkin kurang lebihnya ada 6 tahun lebih ya. Masih tahun 6 2016. tahun lebih itu masih honorer. Ya kan? Alhamdulillah. Honorer kalau dibilang gaji nih Bu, mohon maaf nih kalau gaji kan masih sangat ya. Itu kalau gaji aja buat transport ibu dan buat ngehidupin keluarga itu gimana, kira-kira apa buat jajan anak, apa susu anak itu kira-kira cukup ya? Ya alhamdulillah cukup tidak cukup ya begitulah. Kalau dibilang nominal itu, mohon maaf nih ya, kalau nominal itu 1 bulan itu berapa? Berapa ya Kita kira-kira? ini mohon maaf, kita hanya pengen sharing Ya. biar semuanya tahu kalau guru honorer ini perjuangannya sekian tahun itu gajinya berapa sih. Mungkin banyak pemirsa yang belum tahu ya gajinya itu berapa gitu. Gaji guru honorer ya alhamdulillah ya bisa buat beli jajan anak. Dulu pertama kali saya masuk di SD, pertama kali gaji saya itu cuma ya alhamdulillah 300, tapi ya setelah bertambahnya tahun alhamdulillah naik sedikit demi sedikit gitu. Ya, tapi dapat kita simpulkan kalau seorang guru abdi negara itu mungkin dan niatan dari dalam hati ya, mungkin tidak bisa dinilai dengan apa, diukur dengan uang ya. Semuanya sih pasti tahu lah ingin dapat gaji yang berkecukupan, khususnya buat biaya hidup dalam perjalanan buat mengajar, dan masih ada sisa khususnya buat anaknya jajan di rumah atau beli susu kayak gitu kan. Tapi namanya seorang guru, apalagi guru honorer, niatnya mungkin dari dalam hati hanya ingin mengabdikan dirinya pada negara untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Makanya seorang guru itu disebutnya pahlawan tanpa tanda jasa. Ya gimana, misalnya begitu masuk nggak langsung gaji besar. Itu juga kalau ingin gaji besar kita harus mengikuti beberapa tahapan dan tes-tesnya ya Bu, apalagi tes CPNS dan lain-lain kayak gitu kan. Itu juga ada persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi yang begitu sangat rumit ya mestinya. Jadi harapannya buat kedepannya itu bukan hanya guru honorer tapi buat honorer yang lain, harapan ibu tuh apa? Mudah-mudahan ini kan ditonton masyarakat luas, khususnya masyarakat Indonesia. Jadi apa harapan seorang honorer ke depannya? Mungkin pemerintah dapat mendengarkan suara ibu, mungkin dapat mewakili teman. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat kalian semua, selalu semangat, bersyukur apa yang dikasih Tuhan untuk kita, kerjaan apa itu disyukuri, dinikmati dan dijalani. Mensyukuri atas ilmu yang kita miliki dan kita dapat membagikan ke anak-anak yang lain. Ya, mudah-mudahan ya kedepannya harapan ibu buat honorer ini mungkin dapat didengarkan oleh petinggi negara atau pemerintah pusat. Harapannya kedepannya ini gimana? Ya harapannya untuk ke depan itu ya pemerintah lebih memperhatikan guru honorer. Amin ya, mudah-mudahan harapan bukan hanya guru honorer, mungkin honorer yang lain yang berada di seluruh Indonesia dapat perhatian dari pemerintah pusat gimana perjuangan seorang guru honorer, seorang abdi negara, tenaga-tenaga kerja yang lainnya yang masih senasib seperjuangan, dapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Yang mudah-mudahan guru-guru honorer dan honorer di seluruh Indonesia masih
diberikan kesabaran dan kesehatan, dapat membagikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, khususnya kalau guru ya buat anak-anak didiknya, dan tenaga kesehatan buat pasiennya. Semua mudah-mudahan dilakukan dengan tulus, ikhlas dari dalam hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat membalas kebaikan ibu di dunia dan di akhirat, dan buat teman-teman yang lainnya. Oke, mungkin cukup sekian podcast kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan suara dari curahan hati dan sejarahnya perjalanan Ibu Eka mewakili teman-teman honorer-honorer yang berada di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan video kita bermanfaat. Tetap dukung terus channel kita, di podcast kita, khususnya di channel Benny Family, dan di podcastnya NBK Ngobrol Bareng Koi. Pokoknya jangan lupa, yang belum subscribe silahkan subscribe. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.